Selamat sore saudara-saudaraku. Pada sore hari yang indah ini kita bertemu lagi di dalam satu kesukaan setelah kita melakukan aktivitas pekerjaan kita, kegiatan kita di sepanjang hari. Di pada malam hari ini kita akan merenungkan suatu firman Tuhan melalui renungan singkat ataupun melalui kesimpulan pelajaran sekolah sahabat yang diadakan oleh dari sidang jemaat kami, yaitu sidang jemaat Josodipuro. Pada saat yang berbahagia ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati kita, mengasihi kita di sepanjang hari ini di dalam aktivitas dan pekerjaan kita. Sebelum kita memulai renungan kita pada saat ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih penyertaan Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, sehingga kami dapat bertemu kembali dengan keluarga kami di sore hari yang indah ini Tuhan. Tuhan, kami akan mempelajari sebagian dari firman-Mu yang besar itu melalui kesimpulan sekolah sahabat dari sidang jemaat kami, sidang jemaat Josodipuro. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami Tuhan untuk kami dapat mengerti pelajaran ini di dalam kehidupan dan keluarga kami. Terima kasih Bapak atas berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada sore hari yang indah ini, dan mungkin pelajaran kita di sepanjang satu minggu ini adalah benih Abraham. Dan saya mengambil pelajaran kesimpulannya di hari Senin, yaitu dengan judul Tanah Perjanjian. Ada satu ilustrasi di sini di awal pelajaran ini. Ada ilustrasi di sini di awal pelajaran ini adalah di suatu kota kecil, satu kali jam di jendela seorang tukang emas berhenti pada pukul 8:45. Banyak warga kota itu telah bergantung pada jam ini untuk mengetahui waktu. Pada pagi itu para pebisnis memandang ke jendela itu dan mengetahui bahwa masih 15 menit ke pukul 9. Anak-anak yang pergi ke sekolah kaget mendapati bahwa mereka masih memiliki banyak waktu untuk berkeliaran. Banyak orang terlambat pagi itu karena satu jam kecil di jendela tukang emas yang berhenti. Begitu tepat gambaran kegagalan orang Israel kuno. Tuhan telah menempatkan bangsa itu di tengah-tengah bangsa, dalam satu tanah persimpangan antara tiga benua, Afrika, Eropa, dan Asia. Mereka menjadi jam rohani dunia. Akan tetapi Israel sama seperti jam di jendela tukang emas itu yang berhenti. Tetapi itu bukanlah kegagalan total, karena kemudian sama seperti sekarang Allah memiliki umatnya yang sisa. Jadi pelajaran pada saat ini adalah mengenai benih Abraham. Kita tahu benih Abraham adalah mulai dari Ishak, Yakob, dan juga anak-anak dari Yakob. Dan pada saat ini judul yang saya bawakan adalah Tanah Perjanjian. Tanah Perjanjian yang terdapat di dalam Kejadian 35 ayat 12. Kalau kita melihat suatu cerita dari masa lalu bangsa Israel, sesudah mereka mengalami perbudakan yang lama di Mesir, Allah membebaskan mereka melalui hambanya yaitu Musa. Tetapi sebelumnya dikatakan apa? Janji bahwa tanah akan diberikan kepada umat Allah Israel pertama kali diberikan kepada Abraham. Kemudian diulang lagi kepada Ishak dan Yakob. Kata-kata Yusuf sebelum meninggal kembali mengulangi janji ini. Allah memberitahu Abraham bahwa 400 tahun akan berlalu sebelum keturunan Abraham menguasai tanah tersebut. Kegenapan janji-janji tersebut dimulai pada zaman Musa dan Yosua. Musa mengulangi perintah Allah, ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu, masuklah, dudukilah negeri itu. Jadi bagaimana waktu itu perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir sampai ke negeri perjanjian itu. Banyak liku-liku yang dihadapi, banyak kendala-kendala yang dihadapi. Tetapi yang masuk ke dalam tanah perjanjian itu adalah sudah mungkin generasi yang berikutnya. Karena orang-orang yang masih asli berangkat dari apa? Sedangkan Musa sendiri yang memimpin bangsa itu mulai dari Mesir sampai mau mencapai tanah Kanaan, dia sendiri pun tidak masuk. Jadi suatu pelajaran bagi kita bagaimana Allah memberikan janji itu kepada Abraham, janji itu kepada Ishak, dan janji itu juga kepada Yakob.
Bagaimana apa janji ini? Janji ini adalah untuk menduduki negeri yang telah dijanjikan Allah kepada kepada bangsa itu. Bagaimana dengan kita? Apakah Allah memberikan janji kepada kita? Allah memberikan janji kepada kita, yaitu apa? Suatu tanah perjanjian, yaitu bukan di dunia ini tetapi di dalam kerajaan surga. Allah mengasihi kita dalam kehidupan kita. Allah memberkati kita. Dikatakan di sini, semua janji yang berhubungan dengan tanah itu bukan tidak bersyarat. Semua itu adalah bagian dari satu perjanjian. Orang Israel memenuhi bagiannya dalam perjanjian itu. Jika tidak, janji-janji dapat dibatalkan. Tuhan menjadikannya jelas lebih dari satu kali. Jika mereka tidak menurut, tanah itu akan diambil dari mereka. Sebagai orang Kristen, kita sementara menunggu untuk menerima dan menjaga janji tanah perjanjian surga dan dunia baru. Semua itu telah dijanjikan kepada kita, sama seperti tanah perjanjian kepada orang-orang Ibrani. Perbedaannya adalah sekali kita berada di sana, tidak ada kesempatan bagi kita untuk kehilangan dunia baru. Itulah suatu janji Tuhan kepada kita sebagai orang-orang yang Israel baru, sebagai orang-orang Israel rohani yang telah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, menyerahkan hidup kita kepada Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Bahwa kita juga harus memegang janji itu, bahwa itulah janji suatu perjanjian antara kita dengan Tuhan kita, bahwa kita akan masuk di tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam aktivitas dan kegiatan ini, dan Tuhan akan memberkati kita di sepanjang malam istirahat kita ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah merenungkan sedikit dari firman Bapa. Kami datang padamu Tuhan di malam hari ini untuk memohon, kiranya Tuhan menyertai melindungi kami di jam istirahat kami. Jauhkan dari kami dari segala mara bahaya dan juga segala macam penyakit dari tubuh kami Bapa. Jagai kami Tuhan di dalam istirahat kami dan di tempat tidur kami, sampai kami besok bangun pagi dengan suatu sukacita untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.